Selamat malam, kembali lagi di podcast 40 43. Opening apa cok? Ya, gak apa lah ya. Itu tadi Coba. Itu tadi opening yang wadaw sebenarnya, karena Boleh lah. sebelumnya kita berdua tidak merencanakan opening yang istimewa sebenarnya. Ya itu cukup lah anjing. Oke lah, nggak masalah. 40 43. Iya, seperti nama podcast kita 4043. Atau kita buat yel-yel aja. Iya apa coba? Yel-yel 40 43. Contohnya seperti apa? 4 Atau 40. POY, POT, PO. Oke. Oke, back kembali lagi, kita berdua menyapa kalian semua di pembahasan yang berbeda Iya. tentunya. Dan apa nih yang mau kita bahas? Langsung aja tutup poin aja, gak perlu Iya. bertele-tele. Karena menurutku Oke. kemarin Hmm. waktu aku lagi gabut-gabut Oke. dari kerjaan, Nah, aku membaca sebuah berita yang cukup menarik Apa itu? menurutku. apa itu? Sebentar. Kabarnya Oke. negara Singapura akan berdamai dengan COVID-19. Wow. Salah satu, mungkin yang aku dengar, salah satu negara yang berani ya untuk Betul. merencanakan konsep seperti itu gitu. Betul. Emangnya itu dari kapan beritanya? Kalau beritanya sendiri, aku baca dari kompas.com. Oke. Itu 29 Juni kemarin beritanya keluar. Masih hangat tentunya. Masih hangat tentunya untuk dibahas. Jadi mungkin pertama gini, kenapa menurutmu Singapura berani mengambil langkah untuk berdamai dengan COVID-19 ini? Oke, mungkin apa ya? Aku sejujurnya tidak tahu kondisi Singapura seperti apa, tapi aku yakin ketika pemerintahan mereka merencanakan atau punya angan-angan seperti itu, aku yakin dari segi pemerintah dan juga dari segi masyarakat sudah siap 100%. Entah Betul. itu mungkin dari segi pengobatan atau jadi hal lain lainnya. Jadi pemerintah Singapura akhirnya merencanakan hal seperti itu. Mungkin kita baca sedikit berita dari Oke. kompas.com. Oke. Itu masih baru ya. Ini per tanggal 29 Juni. 29 Iya, Juli. beritanya 29 Juni, sorry. Juni. Masih baru banget. Iya. Oke. Dikutip Baca, dari baca. kompas.com, Singapura sedang menyusun cetak biru untuk mewujudkan rencana hidup berdampingan dengan COVID-19. Blueprint. Betul. Oke. Gagasan hidup normal bersama virus corona mengemuka setelah virus penyebab COVID-19 itu diyakini tidak akan hilang dan akan menjadi endemik. Oh. Itu artinya ya. wabah COVID-19 dapat terus terjadi dari waktu ke waktu dan Oke. masyarakat harus terbiasa dengan itu. Cetak biru yang tengah disusun Satgas COVID-19 Singapura akan memungkinkan masyarakat beraktivitas normal tanpa harus menjalani karantina dan lockdown. Oh, ya. Jadi memang akan terbiasa hidup dengan COVID-19. Betul. Tapi Betul. nggak lockdown tapi. Ya memang nggak akan Nggak lockdown, akan lockdown. karena kabarnya akan dibiasakan Oh. untuk hidup bersama COVID-19. Jadi kayak new normal. Bukannya dulu kita juga sempat dicanangkan seperti itu kan? Maksudnya pemerintah kita kalau nggak salah juga merencanakan hidup new normal gitu. Ya mungkin Hmm? semacam new normal lah ya. Iya, Tapi iya. Dan lebih legal, mungkin akan legal mungkin di sana. betul. Dan kalau nggak salah diregulasi juga. Diregulasi. Ada aturan-aturan Iya, tertentu benar yang banget. tetap akan diberlakukan jika ingin berdampingan dengan COVID-19. Tapi apa namanya? Dalam artian bahwa corona bukan menjadi salah satu pandemik lagi, tapi sudah menjadi Betul. semacam penyakit yang pada akhirnya di sana tuh penyakit biasa mungkin seperti itu kan? Gak biasa juga sih bro. Oh, Gak biasa juga karena tetap luar biasa lah penyakit ini ya. Oke. Tapi yang menarik adalah alasan Singapura akan berdamai dengan COVID. Apa tuh Karena alasannya? di sini dikatakan bahwa COVID-19 ini diyakini tidak akan hilang dan akan menjadi endemik. Benar. Dan menurut aku pribadi, aku sempat berpikir seperti itu juga, bahwa kalau nggak salah sudah muncul banyak beritanya aja kalau nggak salah bahwa Iya, memang betul. COVID ini aku pikir nggak akan hilang dan Betul. malah mungkin kita juga di Indonesia juga pada akhirnya mungkin akan berhidup berdampingan dengan COVID juga gitu. Iya. Itu artinya Singapura
mungkin sampai saat ini sejauh yang aku tahu adalah satu-satunya negara yang sadar Oke. bahwa sebenarnya COVID itu mungkin kalau sadar banyak negara yang Sudah lah sadar, ya. iya. Tapi yang berani mengambil langkah dari kesadaran tersebut Oh, ya benar. adalah Singapura. Singapura. Tapi Singapura. ini masih belum diberlakukan Oke. ya. Ini sebatas rencana Iya, ya. ini masih Tapi cetak birunya. tapi aja. kayaknya kalau sudah cetak biru, Bro, biasanya udah ada Betul. ancang-ancang untuk akan direalisasikan dalam waktu dekat gitu. Oke. Untuk menjalani ini semua, Oke. Singapura itu memiliki 4 faktor kunci. Mm-mm. 4 faktor kunci dikatakan di sini 4 faktor kunci agar masyarakat di Singapura bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Oke. Pertama, Faktor pertama adalah vaksinasi. paling penting. Paling penting dan harus dilakukan. Ya. Karena kalau nggak salah semua negara bahkan ya, Ya. semua negara tuh bahkan opsi pertamanya untuk menangkal COVID-19 memang dengan vaksinasi. Betul. Dan Singapura kalau nggak salah vaksinasinya juga sudah diberlakukan beberapa persen di negaranya gitu kan. Bahkan di Indonesia sendiri pun vaksinasi sudah Oh iya benar bro. sudah cukup lama Kalau nggak berjalan. salah di beberapa daerah baik di kota maupun di daerah-daerah terpencil juga sudah mulai dilakukan vaksinasi di tingkat itu juga kecamatan, kelurahan, tingkat desa, dan itu bagus sih menurut aku. Iya nggak sih? Di sini dikatakan vaksinasi menjadi kunci untuk hidup bersama COVID-19 Yes. karena terbukti dapat menurunkan resiko infeksi. Menurunkan resiko Bukan infeksi. berarti divaksin kemudian Anda kebal corona, bukan. Itu bukan. adalah pemahaman yang salah. Yang mana pemahaman itu kebanyakan dipahami dan ditelan mentah-mentah oleh orang Indonesia. Iya benar-benar. Mentang-mentang divaksin banyak orang Indonesia yang tertantang-tenteng. Iya, kemudian Udah sok-sokan nggak pakai iya masker, nggak benar cuci tangan, banget, dan sebagainya. benar banget. Di Singapura tercatat ada 120 lebih individu yang telah divaksinasi lengkap, namun tetap terinfeksi COVID-19. Ada contoh nyatanya, 120 lebih orang, termasuk beberapa berusia di atas 65 tahun. Usia yang memang rentan. Betul, bahkan di sini ada kabar beberapa dokter di rumah sakit daerah sini setelah divaksin mereka tetap kena. Ya. Tetap kena. Karena memang vaksin bukan jaminan kamu nggak kena jaminan, COVID, benar banget. tapi menurunkan resiko. Iya. benar Mungkin banget. setelah divaksin kamu jadi lebih kuat aja sebenarnya. Iya. Ini juga betul yang harus kita beritahukan kepada masyarakat Indonesia juga bahwa kebanyakan masyarakat kita kalau nggak salah mendefinisikan vaksinasi itu ketika dia sudah divaksin dia sudah kebal. Ya. Akhirnya seperti yang kamu bilang tadi bahwa keluar udah nggak pakai masker, Betul. tidak mematuhi prokes dan lain-lain. Yang harus dipahami betul bahwa vaksinasi itu tetap penting Betul. untuk ketahanan tubuh, tetapi tidak dipungkiri kamu juga bisa kena gitu. Ya, Maksudnya karena balik lagi vaksin bukan untuk bukan hanya sebagai apa ya kita mungkin kalau aku bilang yang pertama kita perisai betul. diri pertama kita ya vaksinasi. Untuk selebihnya mungkin kita harus lebih aware lagi ya, maksudnya kayak hidup sehat dan segala macam sih. Dan Singapura dengan tadi rencananya mungkin pede banget nih bahwa masyarakatnya kayaknya udah divaksin dan disiplin sih tentunya untuk menjalani hidup yang new normal itu. Ada yang menarik juga Apa? di untuk aturan vaksinasi di Singapura. Kita baca. Dikutip dari kompas.com lagi. Kenapa? Vaksin di Singapura itu menggunakan vaksin Sinovac. Oke. Seperti kita, kebanyakan kita masih Sinovac kan, Bu? Betul. Ini apa bacanya? Pfizer. Ya itulah. Pokoknya Pfizer ya. Dan Moderna. Oke. Tapi yang menarik adalah bahwa perlakuan pemerintah terhadap masyarakat yang telah menerima vaksin dibedakan dari 3 vaksin ini, bro. Oke. Apa tuh? Gini, jadi rencana nasional Singapura sebenarnya hanya ingin menggunakan vaksin Pfizer dan Moderna aja. Oh, jadi ada 3 jenis vaksin yang digunakan pemerintah Singapura. Ya, untuk saat ini. Tapi yang lebih diutamakan, yang sebenarnya masuk rencana nasional adalah 2. Adalah Pfizer tadi dan Moderna. Betul. Kenapa kok dibedakan, Bos? Aku nggak tahu ya. Mungkin karena mungkin ada kandungan dari vaksin tersebut yang membuat, karena dikatakan di sini bahwa orang yang menerima vaksin Sinovac
kemungkinan terkena virus jauh lebih besar. Meskipun sudah divaksin. Meskipun sudah divaksin. Para vaksin Sinovac di Singapura harus tetap melakukan tes COVID-19 jika akan menghadiri sebuah acara. Sedangkan penerima vaksin Pfizer dan Moderna tidak perlu melakukannya. Oh, gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa penerima vaksin Pfizer dan Moderna itu sudah lebih kuat menahan virus COVID-19 ini. Jadi beda merek, beda apa, dosis mungkin, atau beda sistem beda merek, beda kualitas gitu aja. Bukan berarti Sinovac jelek ya. Bukan. Kita aja pakai Sinovac sekarang, Bos. Kita aja pakai Sinovac gitu. Kita aja pakai Sinovac, dan yang kemarin juga Sinovac dan apa? AstraZeneca. Ya, betul. Kenapa enggak digunakan lagi AstraZeneca? Kurang tahu ya. Saya hanya menerima apa yang diberikan kepada saya saja. Kebetulan waktu itu di sini Sinovac, bukan AstraZeneca. Ya. AstraZeneca sempat ada, cuma tiba-tiba menghilang. Saya tidak tahu sih. Menghilangnya misterius anjir. Ya udahlah, mungkin habis lah. Ya, mungkin habis. Habis stok, bener. Betul. Stoknya habis. Dan jadi kita kembali lagi pakai Sinovac. Ya, kalau memang ingin vaksin menggunakan AstraZeneca ya tunggu aja. Tunggu aja, betul banget. Oke, faktor kedua. Oh, tadi berarti faktor pertama adalah vaksinasi ya. Vaksinasi itu menjadi kunci pemerintah Singapura untuk rencananya untuk hidup berdampingan dengan COVID. Rencana pertamanya adalah vaksinasi. Memang betul, karena untuk membangun imun yang lebih kuat di masyarakat. Oh, benar banget. Jadi pertama garda terdepannya dulu nih yang ininya vaksin kan melindungi kita pertama gitu ya. Istilahnya tuh gini. Untuk menghadapi musuh, perkuat dulu aja prajuritnya. Jadi manusia diperkuat. Bener banget. Jadi setelah kamu vaksin, kamu tuh punya tameng, punya baju perisai, punya pakai zira Nah, perang. tapi orang pakai zira tetap bisa mati kan? Oleh karena itu, ini punya tameng yang melindungi. Oke, next. Apa poin kedua? Poin kedua adalah testing dan pengawasan ketat. Tentunya masih akan dilakukan di Singapura. Bukan karena Singapura ingin berdampingan atau berdamai dengan COVID. Terus aturan-aturan seperti swab test, rapid itu udah tidak dilakukan sama sekali. Enggak. Di Singapura tetap meskipun mencoba untuk berdamai dengan COVID, tapi nggak bebas-bebas banget. Betul. Tetap di testing, kemudian tetap mungkin tetap mematuhi protokol kesehatan juga di sana. Betul. Itu tetap ada aturan-aturan. Jadi sama pemerintah Singapura masih tetap dipantau lah ya. Jadi untuk masyarakatnya tuh nggak semena-mena juga gitu ya. Dan lagi, tapi yang jadi fokusnya di Singapura adalah bahwa mereka berencana menggulirkan tes COVID-19 yang cepat dan efisien. Oh gitu. Seperti swab antigen dan breathalyzer. Aku apa bocor? Aku nek bahasa Inggris ndak iso, cok. Coba. Breathalyzer, boy. Ya itulah pokoknya ya. Breathalyzer. A-L-Y. Coba kita bahasa Indonesia kan aja gitu. Apa? Bernafas laser. Kayak gitu, cok. Pokoknya gimana maksudnya? Pokoknya itu, cok. Pokoknya breathalyzer lah ya. Pokoknya pendengar mungkin pasti paham lah ya. Jadi pemerintah Singapura berencana untuk menggunakan kedua metode swab, mungkin metode seperti itu untuk tapi lebih mudah. Kenapa pakai PCR ya? Ribet mungkin, Bos, kan masih ada rongsen kan. Oh iya, PCR tuh dianggap tidak nyaman dan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasil. Kalau swab kan cepat, butuh setengah jam ya kalau nggak salah ya. Setengah jam kalau nggak salah. Setengah jam udah. Tapi nggak sampai setengah jam juga sih. Enggak sih. Kemarin aku swab, Cok. Gak sampai setengah jam kan? 15 menit ya? Iya, 15 menitan lah. Ya itu rokok sebatang kan? Iya, kita sempat dulu bangsat. Iya, kita sempat dulu ya. Anjing. Habis swab dulu sempat bangsat. Oh, jadi ini pemerintah Singapura menggunakan dua metode itu untuk biar gak ribet gitu ya. Betul. Dan juga biar juga, Bro, biar mempercepat itu, mungkin juga mempercepat mempercepat aktivitas juga lah, maksudnya biar gak buang-buang waktu, jadi lebih karena kan kalau gak salah swab antigen yang sekarang juga kita berlakukan juga menjadi salah satu metode swab yang terdepan lah kalau gak salah sekarang. Jadi pada rapid test dulu yang pakai jarak dan paling sering digunakan juga kan. Iya benar swab antigen. benar banget. Rapid test sudah lebih cepat, Cok.
Oh enggak sih, aku dulu rapid test pertama itu sehari sih Sehari. pakai darah itu, tapi Pakai darah. kan nggak akurat. Nggak tahu sih. Swab antigen juga ya ada nggak akurat sih. Poin ketiga. Oi, Poin ketiga adalah apa? pengobatan. Pengobatan, oke. Singapura memiliki serangkaian perawatan maupun pengobatan yang efektif terhadap pasien COVID-19. Nah, Hal tersebut membuat Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki angka kematian terendah akibat COVID-19. oh gitu. Kemenkes Singapura dengan cepat melacak perkembangan pengobatan terhadap COVID-19 dan memastikan bahwa negara itu memiliki stok obat-obatan yang memadai. Oh. Di sisi lain, para Ya, peneliti ya, ya. medis Singapura juga secara aktif berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan metode pengobatan terbaru untuk Oh iya COVID-19. bener banget, Cuk. Untuk hal ini kita sepertinya tidak perlu meragukan Singapura ya. Bener, karena Singapura ya salah satu negara yang di Asia Tenggara yang maju kan. Ya, yang memang terkenal dengan dunia Pengobatannya Betul. beberapa orang Indonesia kayak pejabat, artis, Iya. kebanyakan berobat di Singapura. Berobat Boy. di Singapura Iya, untuk bener. melakukan- Jadi emang dari segi medis juga sudah mumpuni, wajar lah kalau pemerintah Singapura pede membuat Betul. orang seperti itu. betul. Kemudian tadi juga bilang bahwa stok obat-obatan cukup memadai di sana, ya kan? Tapi obat COVID apa, Cuk? Sayur tuh, biar kita sehat kan? Sayur biar kita. Iya. Iya sih, itu. Iya dong, maksudnya apa, Cok? Aku tuh juga sempat berpikir, bro, kayak emang obat COVID yang mutakhir ya apa gitu. Dan aku berpikir lagi ya Sinar matahari, men. Itu artinya setiap orang masih berlaku gak sih? harus menggendong. Apa, Cok? Gimana kalau kan sinar matahari itu dianggap cukup ampuh untuk Tapi sekarang masih ada gak sih orang-orang yang berjemur gitu? Maksudnya metode itu masih digunakan gak sih sama masyarakat Ya, Indonesia? bisa Enggak aja, kan? bisa Ya, bisa aja, aja, men. tapi kan kebanyakan ngapain? Kan takut hitam, takut apa gitu loh, Cok. itu mah Kulitku. lu bangsa. Enggak gini. Gimana kalau setiap orang diberi panel surya, men, untuk menyimpan sinar matahari. Ya gak gitu juga anjing, emang apa, Cok? Setiap kalau sudah malam kan sinar matahari gak ada tuh. Jadi kita suntik Emang suntik cahaya matahari, bangsa. emang pabrik dikasih panel surya kan enggak. bagus ya. Maksudnya persiapan pemerintah Singapura Cukup matang. sih ya. Cukup matang memang. Cukup matang sih. Nah, 3 poin tersebut adalah poin yang sebenarnya diperuntukkan untuk pemerintah Singapura. Oke. Pemerintah Singapura yang akan melakukan 3 poin tersebut. Dan poin keempat, Yap. menurutku poin yang akan menjadi faktor Krusial dan oke. sangat penting, Oke. di mana jika ingin rencana ini terrealisasi dan berjalan dengan baik. Oke, apa tuh? Poin keempat adalah tanggung jawab sosial. Berbicara tentang tanggung jawab saja sudah sangat berat, apalagi Ya, sosial. Betul. Kita aja masyarakat Indonesia aja dikasih tahu tuh seangelnya minta ampun, Cok. Betul. Susah banget dikasih tahu. Dan karena untuk tanggung jawab sosial bukan hanya pemerintah yang berperan aktif ingin menjalankan rencana ini. Oke. Dan yang pasti masyarakat Benar. harus menjadi Bener banget, Bro. penyokong utama Bener. bagi rencana-rencana Bahkan pemerintah. kataku, Bro ya, peran besar masyarakat tuh jauh lebih penting daripada pemerintahan itu sendiri. Betul. Pemerintah ini, Bro, cuma untuk hanya menyediakan saja, misalnya merencanakan kebijakan, merencanakan peraturan. Selebihnya ya dari kita. Betul. Kita yang harus harus sadar bahwa pandemi ini sangat berbahaya. Dan kalau kita abai, pandemi ini akan terus meningkat gitu loh. Betul. Jadi mungkin lebih ke masyarakatnya ya, betul kita bahas. Iya, Maksudnya iya. tanggung jawab masyarakatnya secara sosial tentunya untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat di Singapura diharap memiliki kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menghindari kumpul-kumpul jika tidak enak badan, Benar. serta tetap di rumah saja ketika sakit. Oh gitu. Adalah sebagian contoh perilaku untuk saling menjaga kesehatan sesama anggota masyarakat. Oh ya. Kalau dibandingkan di Indonesia, Kenapa tuh? orang tidak enak badan, so sehat aja. Bro, masyarakat Indonesia, Anda tidak perlu meragukan
tingkat percaya diri masyarakat kita tuh. Masyarakat kita tuh pedenya minta ampun. Bukan gini bro, karena di Indonesia nih udah dikatakan udah kalau belum kena COVID mereka sok-sokan gak takut COVID, ya kan? Ada temen yang kena COVID dijauhi, ya, oke, terus katanya gak takut COVID, tapi dia tetap was-was, tapi dia tetap was-was aja. Berarti kan dia takut bang. Logikanya aja. Berarti dia takut aja. Iya, gak takut COVID, bener, tapi bener. teman kena COVID dijauhi. Harusnya didekati ya gak sih? Betul, harusnya disupport agar benar. temen lu yang kena COVID itu gak takut ngomong kalau dia kena COVID. Oh iya benar, itu lagi juga betul. Kadang-kadang kita takut ngomong gitu. Betul. Maksudnya, jadi gini, jangankan pandemi ini ya. Kalau kita kadang-kadang punya penyakit apa gitu, penyakit apa, betul. Pas kemudian kita timbul gejala dan segala macam, kita takut banget ngomong dan juga takut banget datang ke dokter. Kenapa kita takut? Kenapa? Karena kita cenderung dijauhi, men. Oh gitu ya. Bukannya kita malah disupport, kita tuh dijauhi. Contohnya aja nih, seandainya aku kena COVID-19. Amit-amit sih. Amit-amit. Ya, Semoga kita semua sehat lah ya. Ya. Tapi aku kan sudah kuat. Aku punya vaksin. Contoh masyarakat Indonesia yang sangat percaya diri sekali. Aku tidak perlu menggunakan masker. Aku sudah vaksin. Jangan ya, itu. Jangan, itu contoh yang buruk Bang Zat. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Oke. Sampai mana tadi? Anggap aja aku kena COVID. Oke. Terus aku ngomong nih, bro. Aku kan kemarin dari rumahmu nih. Aku tuh kena COVID. Coba kamu tes. Anjing lo. Gara-gara lo gua harus ngeluarin uang 190.000. Tapi kalau itu aku juga pasti pulang Anda ke rumah. Pulang Anda. Jangan berteman dengan saya. Karena kita semua was-was betul. Bukannya kita semua was-was aja. Harusnya kan yang bener gini, bro. Maunya kok, bro, gue kena COVID. Lu tes ya, sama takutnya lu juga kena. Oh gitu. Aku lapor. Terus lu bilang, oh ya bro, makasih ya udah bilang. Oh gitu ya. Dong. Jangan dihujat bang. Masalahnya kita trauma bro. Kita takut tiba-tiba mobil ambulan datang jemput kita kan kayak apa gitu loh. Karena gini bro, menurut aku adalah penyakit atau orang yang menderita COVID-19 itu udah kayak benar-benar kena penyakit yang serius gitu loh. Penyakit yang mohon maaf mungkin menjijikan gitu, sehingga akhirnya orang yang kena COVID itu cenderung didiskriminasi, dijauhi yang kamu bilang tadi gitu loh. Jadi karena ketakutan sosial seperti itu, orang-orang yang kemudian kena COVID-19 itu merasa takut, merasa insecure dengan dirinya sendiri. Ya memang siapa sih yang nggak pede dengan penyakit gitu kan? Ya yang akhirnya, pede dengan penyakit. Siapa sih yang pede dengan? Oh iya benar, yang pede dengan penyakit gitu loh. Oke, tadi tanggung jawab sosial dari kita sendiri bro. Ya tadi mungkin aku dapat poin dari yang kamu bilang bahwa saling mendengarkan penting. Ya, betul, kemudian betul. Saling dukung, support system dari kita juga antara sama manusia juga penting. Kalau kita lihat metode kedua di Singapura adalah testing, dan jika itu diterapkan di Indonesia itu akan sangat sulit sekali bro. Contohnya di Madura. Waduh. Di swab gratis. Rusuk banget. Anjing ya. Aku tuh bingung gitu bro kalau sama-sama orang-orang yang gini. Setauku masyarakat Indonesia ini suka banget yang gratis. Betul. Tapi sekarang dikasih yang gratis malah menolak bangsat. Harusnya kan mereka bahagia. Harusnya bahagia, apalagi gratis. Kan mereka bisa tahu mereka itu sehat apa enggak gitu. Iya. Kenapa mereka jadi aku takut. Ya mungkin itu tadi bro, kalau mereka takut kalau misalnya kena COVID tuh ya itu dijauhi, kemudian dianggap apa ya, semacam itu semacam lagi-lagi berarti ini adalah stigma masyarakat. Benar, stigma masyarakat itu. Yang masih belum apa ya, kayak gini, gagap gitu, ngerti gak sih bro, kayak ketika dia dapat sesuatu tuh mereka gak bisa mencernanya secara positif gitu loh, pasti langsung mencernanya secara negatif. Jadi akhirnya mereka menimbulkan ketakutan tersendiri gitu loh. Apalagi kita tahu lah ya bahwa stigma masyarakat di Indonesia tuh cepat berkembang dan mudah dipercayai oleh banyak orang. Bener banget. Karena kan kebanyakan kita ya itu aja bro, kita gak senang baca, kemudian sekali baca setengah, ya kan, baca setengah. Kita juga lebih sering mempercayai
sesuatu hal yang kebenarannya masih perlu dipertanyakan seperti Betul, itulah. kurang research. Kurang iya Kurang research. buang waktu cok, lebih baik melakukan hal yang lain anjing daripada riset swab gratis. bener sebelum swab mandiri dan berbayar. Ya, mending betul. Sekarang bagi kalian swab semua gratis. yang masih belum swab jangan takut, intinya percaya dirilah ya, bahwa kalian sehat gitu loh. Swab berbayar lumayan anjing. Iya cok, menguras kantong anjing. Iya bener banget. Itu harga yang murah untuk mereka yang punya ya. Tapi itu harga yang cukup mahal untuk kita yang ada di bawah. Gembel anjing. Ya, betul. 190.000. Jadi ayolah, tolonglah jadi masyarakat Indonesia semuanya patuhi prokes. Tapi gini bro, ada satu hal lagi yang lupa kita bahas sebenarnya. Apa tuh? Apakah teritori atau kondisi geografis itu mempengaruhi jika ingin diberlakukan aturan atau rencana berdamai dengan COVID ini? Kalau gini, menurut aku pribadi ya, kalau memang berdasarkan luas geografis suatu negara, pasti akan berbeda-beda. Betul. Dan begini, kalau aku pribadi, kita nggak bisa bandingkan satu negara dengan negara lain melihat dari segi kondisi geografis. Karena gini, aku yakin setiap negara yang memiliki kondisi geografis yang berbeda pasti mempunyai seseorang di pemerintahan yang siap dengan kondisi negara tersebut. Ngerti gak maksudku? Betul. Ngerti gak maksudku? Gini bro ya. Aku yakin kalau misalnya orang-orang di pemerintahan Singapura atau gini lah, bayangkan ketika Singapura itu seluas Indonesia dengan masyarakatnya yang masyarakat berjiwa Singapura loh ya. Aku yakin juga akan berhasil kok. Semuanya tuh bergantung dari pemerintah yang memberikan aturan dan regulasi, dan juga kita yang harus menerima aturan tersebut dan mengaplikasikannya dengan baik. Berarti balik lagi ke tadi bahwa poin terpenting adalah poin keempat tadi. Bener. Yaitu tanggung jawab sosial. Jadi ayolah, masa kita gini, ini Singapura nih udah mau apa ya, visioner banget lah. Mereka menjadi negara yang sadar bahwa pandemi ini tidak bisa hilang. Bener. Jadi mereka sadar bahwa jalan satu-satunya tuh bukan pengobatan, tetapi adalah tanggung jawab sosial. Betul. Pengobatan, vaksinasi, dan kemudian testing tadi, dan lain-lain tuh adalah hal yang memang wajib dilakukan oleh pemerintah setempat. Sedangkan yang paling penting kata tadi benar bahwa tanggung jawab kita untuk menerima dan mengaplikasikan semua yang disediakan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan COVID-19 anjing. Bagus banget, Cok. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan COVID-19. Bagus, mantap. Karena tidak selamanya keadaan membawa kita ke hal yang buruk. Bener. Jadilah seperti Singapura, tapi tidak pernah baik. Cukup ya. Aku rasa pembahasannya udah bagus. Udah oke lah. Itu ditunggu. Untuk Singapura ini kapan ya? Oh iya benar. Kita juga sambil ngikutin perkembangannya ya. Kapan. Siapa tahu bisa ditiru dan diterapkan di Indonesia gitu loh. Benar. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja dobrakan yang dilakukan oleh Singapura dan apakah berhasil dan jika berhasil, bro. Menurut saya Indonesia contohlah Singapura lah. Jangan terlalu sulit, bro. Diusahakan bisa lah. Maksudnya jangan contoh yang skalanya tuh contoh-contoh yang positif mungkin diterapkan aja. Di beberapa kota dulu. Benar. Masalah kita gelombang berapa ya? Udah COVID ini gelombang kedua enggak sih enggak ya? Enggak, maksudnya gini loh. Kemarin gelombang kalau gitu dari Februari, Maret, April itu udah lockdown. Udah benar-benar semuanya chaos, ekonomi juga turun, kemudian kita juga panik dan segala macam. Sekarang kita diberlakukan lockdown lagi dan sekarang PPKM se-Jawa Bali mulai tanggal 3 Juli ya kan, masa kita nggak mau bebas gitu loh. Jadi tolonglah masyarakat kita semuanya, yuk kita sama-sama menjaga kesehatan, menjaga diri kita masing-masing, selalu mengingatkan bahwa memang berat, tapi aku rasa sih apa yang dilakukan pemerintah kita sudah tepat. Jadi tolong patuhi protokol kesehatan. Kita dukung sepenuhnya, benar. Bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah usaha terbaik mereka. Benar. Sejauh yang mereka bisa. Mereka sudah melakukan yang terbaik karena menurutku nggak mungkin pemerintah tuh sengaja menyesatkan. Iya, nggak mungkin lah, bro. Mana ada. Iya, makanya itu. Pemerintah sayang kepada masyarakatnya dan kita juga harus sayang kepada pemerintah. Oke, jadi mungkin itu dulu. Iya.
cukup Udah, gak ada menarik tambahan sih untuk Gak ada- dibahas. gak ada tambahan dari anda? Gak ada. Oke, kalau Ya begitu kita tutup ya. Sampai Podcast jumpa ini di episode selanjutnya dengan di- pembahasan yang menarik. Iya, sampai jumpa di podcast 4043. 4043. Cibi-cibi. Gimana sih? Kok cibi-cibi? Bye-bye semuanya.